Di sebuah kota tua yang dipenuhi dengan sejarah yang kaya, terdapat sebuah bangunan megah yang disebut Lawang Sewu. Bangunan yang berdiri megah dengan pintu-pintu berjejer ini telah menjadi ikon kota itu sendiri. Namun, di balik keindahannya, tersembunyi cerita misteri yang membuatnya dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di seluruh negeri. Konon, Lawang Sewu memiliki pintu-pintu dan koridor-koridor yang tak terhitung jumlahnya, memberikan kesan bahwa bangunan itu memiliki ribuan pintu. Lawang Sewu yang dalam bahasa Jawa artinya adalah 1000 pintu. Namun, di antara pintu-pintu itu, ada satu pintu yang terkenal karena memiliki kekuatan mistis yang menakutkan. Namun sebelum kita lanjut ke cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Pintu tersebut diyakini sebagai pintu yang membuka gerbang ke dunia lain. Legenda mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, ketika bulan mengambang penuh dan angin bertiup dengan deru, pintu itu terbuka secara otomatis, mengundang makhluk-makhluk gaib untuk keluar dari alamnya yang gelap dan menyelinap ke alam dunia manusia. Tidak sedikit yang bersaksi telah melihat cahaya aneh berseliweran di sekitar Lawang Sewu. Suara-suara aneh terdengar dari dalam bangunan tersebut, dan bayangan-bayangan yang tak terjelaskan melintas di koridor-koridor yang sunyi. Meskipun banyak yang berani berspekulasi tentang kebenaran cerita-cerita ini, tak seorang pun yang berani mencoba membuktikannya dengan mengunjungi Lawang Sewu di malam hari. Bahkan siang hari pun, atmosfer bangunan itu terasa begitu tebal dengan aura misteri yang sulit dijelaskan. Namun, meskipun dihantui oleh cerita-cerita mengerikan, Lawang Sewu tetap menjadi daya tarik bagi para penjelajah yang haus akan petualangan dan mereka yang tertarik dengan hal-hal yang berada di luar batas pemahaman manusia. Dan di dalam bangunan megah ini, kisah-kisah misterius masih menunggu untuk diungkapkan. Dalam suatu zaman yang telah lama berlalu, ketika Belanda masih menjajah tanah Jawa, Lawang Sewu bukanlah apa-apa selain sekedar proyek pembangunan besar yang dimulai pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Belanda ingin membangun stasiun kereta yang megah di Semarang, salah satu kota terbesar di Pulau Jawa. Dibangun dengan gaya arsitektur kolonial yang khas, bangunan ini dirancang untuk menjadi pusat transportasi yang penting. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tujuan bangunan ini menjadi lebih dari sekedar stasiun kereta api. Lawang Sewu menjadi pusat administrasi penting bagi perusahaan kereta api Belanda di Jawa. Namun, di balik kemegahannya yang terlihat, Lawang Sewu menyimpan cerita-cerita kelam yang tersembunyi di dalam dinding-dindingnya yang kokoh. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang seorang pekerja konstruksi Jawa yang tidak sengaja tewas selama pembangunan Lawang Sewu. Menurut legenda, pekerja itu meninggal karena kecelakaan tragis ketika sedang bekerja membangun salah satu koridor yang panjang di dalam bangunan tersebut. Para pekerja lainnya bersaksi bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan misterius yang melintas di koridor pada malam hari. Dan mereka yakin bahwa roh pekerja yang tewas tersebut masih gentayangan di dalam Lawang Sewu. Sejak saat itu,
cerita-cerita misteri semakin merajalela. Dari kisah-kisah penampakan hingga suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, Lawang Sewu menjadi pusat perhatian bagi para peneliti supranatural dan mencari petualangan yang berani mencoba mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam bangunan itu. Meskipun telah berusia lebih dari seabad dan menjadi saksi bisu dari sejarah yang panjang, Lawang Sewu masih tetap mempertahankan aura misterinya yang menggoda. Dan dengan setiap cerita yang dilemparkan ke dalam bayangannya yang gelap, bangunan itu terus menjaga rahasia-rahasianya yang tak terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, Lawang Sewu menjadi semakin terkenal karena reputasinya sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Namun, di balik aura misteri yang menakutkan, ada juga mereka yang ingin mencari kebenaran di balik cerita-cerita yang berkembang. Seorang peneliti bernama Dr. Satrio, seorang ahli sejarah yang tertarik pada warisan budaya Jawa, memutuskan untuk membenamkan dirinya dalam penyelidikan terhadap Lawang Sewu. Dia ingin menemukan sisi sejarah yang sebenarnya dari bangunan itu, terpisah dari lapisan-lapisan mitos dan legenda yang menutupinya. Dengan membawa timnya yang terdiri dari arkeolog, ahli sejarah, dan paranormal, Dr. Satrio memulai ekspedisi ke dalam Lawang Sewu. Mereka menjelajahi setiap sudut, mengumpulkan bukti-bukti arkeolog, dan mencatat setiap pengalaman supranatural yang mereka temui. Namun semakin dalam mereka menelusuri sejarah Lawang Sewu, semakin banyak misteri yang terungkap. Mereka menemukan lapisan-lapisan sejarah yang terkubur, mulai dari penggunaan bangunan sebagai markas militer selama Perang Dunia Kedua, hingga cerita-cerita tentang tahanan politik yang disiksa di dalamnya. Namun, bahkan dengan setiap fakta yang mereka temukan, kebenaran di balik keangkeran Lawang Sewu masih kabur. Para paranormal dan tim itu mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Sementara arkeolog menemukan bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan aktivitas manusia yang tidak biasa di masa lalu. Dr. Satrio dan timnya menyadari bahwa mungkin ada hal-hal di dalam Lawang Sewu yang tidak akan pernah mereka pahami sepenuhnya. Mungkin benar adanya kekuatan-kekuatan gaib yang masih mengendalikan bangunan itu, atau mungkin keangkeran Lawang Sewu adalah hasil dari lapisan-lapisan sejarah yang menyelimuti. Dalam pencarian mereka akan kebenaran, Dr. Satrio dan timnya menyadari bahwa Lawang Sewu akan tetap menjadi misterius dan menggoda bagi mereka yang penasaran. Tentu menarik untuk orang-orang menjelajahi rahasia-rahasianya yang tak terpecahkan. Dan meskipun kebenaran mungkin sulit dijangkau, mereka bersumpah untuk terus mencari jawaban di dalam bayang-bayang yang gelap dari Lawang Sewu. Saat Dr. Satrio dan timnya tengah mendalami misteri Lawang Sewu, mereka tidak menyangka bahwa pertemuan tak terduga akan mengubah arah penyelidikan mereka. Ketika sedang melakukan eksplorasi di salah satu koridor, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah bangunan itu. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Joko, seorang penghuni lokal yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sekitar Lawang Sewu. Dia memiliki banyak cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar bangunan itu, dan klaimnya bahwa dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri aktivitas supranatural yang tak terjelaskan membuat Dr. Satrio dan timnya tertarik. Ki Joko menceritakan bahwa di masa lalu, Lawang Sewu digunakan sebagai tempat persembunyian oleh kelompok-kelompok perlawanan yang melawan penjajah. Banyak di antara mereka yang menemui ajal di dalam dinding-dinding Lawang Sewu, dan roh-roh mereka masih gentayangan di sana hingga saat ini.
Namun yang paling mengejutkan adalah cerita Ki Joko tentang sebuah ruangan tersembunyi di dalam Lawang Sewu yang konon menyimpan rahasia besar. Ruangan itu diyakini sebagai tempat di mana energi supranatural yang kuat berkumpul dan hanya sedikit yang berani menjelajahinya. Dengan bantuan Ki Joko, Dr. Satrio dan timnya mulai pencarian baru mereka. Mencari ruangan tersembunyi tersebut, mereka menelusuri setiap sudut ruangan Lawang Sewu, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Ki Joko, dan akhirnya mereka menemukan sebuah pintu rahasia di salah satu koridor yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan debu yang usang. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan memasuki ruangan tersembunyi yang gelap. Di dalamnya, aura misterius terasa begitu kuat, dan mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat. Apa yang mereka temukan di dalam ruangan itu akan mengubah pemahaman mereka tentang Lawang Sewu selamanya, membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini mereka cari dengan penuh rasa ingin tahu dan keberanian. Ketika Dr. Satrio dan timnya memasuki ruangan tersebut di dalam Lawang Sewu, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Di tengah ruangan terdapat altar tua yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Di dinding-dinding ruangan itu terukir simbol-simbol aneh yang tidak dikenali oleh siapapun. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah naskah kuno yang terletak di atas altar. Naskah itu terlihat begitu tua dan rapuh, tetapi isinya masih jelas terbaca. Dr. Satrio memeriksa naskah itu dengan penuh kagum, menyadari bahwa itu adalah naskah kuno yang berisi tentang ritual-ritual mistis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok rahasia di masa lalu. Dengan hati-hati, Dr. Satrio dan timnya menerjemahkan isi naskah itu dan menemukan bahwa Lawang Sewu memang memiliki hubungan dengan dunia supranatural yang kuat. Bangunan itu digunakan oleh kelompok-kelompok spiritualis untuk melakukan ritual-ritual yang bertujuan untuk menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Namun, ritual-ritual itu tidak selalu berjalan lancar, dan energi supranatural yang dilepaskan oleh mereka seringkali menghasilkan efek yang tidak terduga. Itulah yang menciptakan cerita-cerita misteri dan keangkeran yang melekat pada Lawang Sewu hingga hari ini. Dengan penemuan naskah kuno itu, Dr. Satrio dan timnya menyadari bahwa Lawang Sewu adalah lebih dari sekedar bangunan bersejarah. Itu adalah tempat di mana batas antara manusia dan dunia gaib menjadi kabur. Tempat di mana energi supranatural berkumpul dan menciptakan fenomena yang sulit dijelaskan. Dengan pengetahuan baru ini, Dr. Satrio dan timnya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Tidak hanya untuk memahami sejarah Lawang Sewu, tetapi juga untuk memahami hubungannya dengan dunia gaib yang misterius. Dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat dengan memecahkan rahasia-rahasia yang lama terkubur di dalam dinding-dinding Lawang Sewu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.